Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Patricia Akbar dari kelas Kimia B 2020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah isu mengenai mengonsumsi nanas dapat menggugurkan untuk ibu hamil pada mata kuliah Kimia Bahan Makanan yang diampu oleh dosen kita, Ibu Dr. Irma Ratna Kartika, MST. Benarkah makan nanas saat hamil dapat menyebabkan keguguran? Nanas mengandung isu yang beredar adalah nanas mengandung enzim bromelain yang bersifat proteolitik yang dapat memecah protein di dalam tubuh. Pada ibu hamil, janin yang sedang bertumbuh terdiri dari sel protein sederhana sehingga sebagian orang beranggapan asupan bromelain dapat menyebabkan pendarahan dan keguguran. Akibat isu tersebut, banyak ibu hamil yang tidak berani mengonsumsi buah tropis ini karena khawatir akan membahayakan kehamilan dan bayinya. Tapi, benarkah nanas berbahaya bagi kehamilan? Namun perlu diketahui faktanya tentang nanas dan juga keguguran. Jumlah enzim bromelain dalam nanas sangatlah kecil sehingga mengonsumsinya dalam batas wajar tidak mungkin menyebabkan perdarahan atau bahkan keguguran. Nanas sebenarnya justru bermanfaat untuk ibu hamil. Salah satu manfaatnya adalah membantu meredakan kecemasan. Menurut penelitian, nanas mengandung vitamin dan flavonoid yang bersifat anxiolytic. Efek ini dapat membantu meredakan kecemasan atau anxietas yang ibu hamil rasakan selama hamil. Kemudian, nanas juga adalah sumber vitamin C. Secangkir nanas sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin C harian untuk ibu hamil. Selain vitamin C, nanas juga mengandung zat-zat lain seperti zat besi, folat, magnesium, dan vitamin B6. Serta mengonsumsinya dalam satu porsi tidak boleh lebih dari 200 gram. Kemudian, hampir sebagian besar kandungan bromelain akan hilang selama proses pengalengan atau jus, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian ada pula komposisi gizi nanas dalam satu cup atau sekitar 165 gram nanas. Terdapat sekitar kalori sebanyak 82,5 kilokalori, lemak sebanyak 1,7 gram, protein sebanyak 1 gram, karbohidrat sebanyak 21,6 gram, serat sebanyak 2,3 gram, vitamin C sebanyak 131% dari RDI, vitamin B6 9% dari RDI, folat 7% dari RDI, kalium 5% dari RDI, magnesium 5% dari RDI, riboflavin 3% dari RDI, zat besi 3% dari RDI, dan juga mangan 96% dari RDI. RDI ini atau Reference Daily Index atau dalam bahasa Indonesianya asupan referensi diet adalah sistem rekomendasi gizi yang menentukan berapa persen makanan tersebut mengandung asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu, jika ingin memakan nanas saat hamil, ada cara aman yang dapat dilakukan untuk ibu hamil, yaitu yang pertama, pilihlah buah nanas yang segar, setelah itu tidak mengonsumsinya terlalu banyak. Jadi, seperti saya bilang, 7 buah nanas dalam sehari atau sekitar 200 gram. Kemudian, hindari mengolah nanas dengan tambahan gula yang berlebih. Uh, yang dapat memicu rasa tidak nyaman di perut. Kemudian, eh, dapat menambahkan nanas ke dalam makanan lain seperti yogurt, smoothie, atau hidangan pencuci mulut lainnya. Kemudian ada pula cara penyimpanan nanas. Yang pertama menyimpan di suhu ruangan. Jadi dilansir dari The Sprouts, menyimpan nanas di suhu ruangan justru akan meningkatkan keasaman buah. Setelah nanas dipotong, simpan di dalam kantong plastik yang berlubang hingga nanas akan awet selama 3-5 hari. Kemudian yang kedua, menyimpan di kulkas. Nanas yang sudah dipotong akan awet di kulkas selama 5-7 hari. Meski ditaruh di wadah tertutup, nanas akan kecoklatan. Untuk mencegah perubahan warna tersebut, perlu ditambahkan olesan dari jeruk nipis. Kemudian yang ketiga, menyimpan di freezer. Nanas memiliki konsentrasi asam sitrat yang tinggi sehingga bisa langsung dibekukan tanpa perlu dilakukan teknik blanch alias direbus sebentar. Nanas mungkin akan mengalami pengurangan rasa ketika beku, tapi dapat awet sampai 6 bulan.
Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ibu hamil tetap dapat mengonsumsi nanas asal tidak berlebihan. Sebenarnya orang biasa yang tidak hamil pun juga tidak boleh mengonsumsi nanas banyak dari lebih dari 200 gram. Bukan tidak boleh, cuman tidak dianjurkan untuk berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.